Udah, guys. Tadi asuh. Oh, sudah. Kemarin kesini udah Oh, saya udah janji mah. orang susah. Ada angin apa ini ya? Iya, jalan-jalan. Nggak ngomong. Sengaja kita bikin kejutan. Tahu kan. Suara juga. Terus apa ini? Wah, Masya Allah. Awas ya. Hah? Menyalakan? Iya. Iya, dukung. Ya insya Allah lah. Bang, banyak bang yang laju. Spesialis ya. Tadi mah nggak jadi ngobrol orang nggak tahu aja. Tadi gitu aja wedangnya telat. Ya, jangan apa lah. Paling ada kopi apa? Jangan kopi. Wedang berapa? 1, 2, 3. Kalau cukup ya. Cukup ya. Tok, wedangnya masih cukup nggak Tok? Yang penting wajib kalau siawang lu udah rasa aja. Kan beda lah ya rasanya. Jangan lupa ya. Lihat sini ya, kangen lihat Dulu dulu. habisin aja dulu cemilan. Iya. Udah makan di sini aja. Au. Lakuin tinggal ya. Alhamdulillah. Oke. Berarti ini udah malam ya? Atau udah habis dulu? Acara. Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sekarang kita liputannya malam. Ya. Kita mencoba apa ya, ngobrol-ngobrol malam. Cie pacaran. Ya pacaran dong. Pacaran itu jangan sebelum nikah, itu setelah menikah. Halal tidak mengandung dosa, jadi barokah justru. Gitu. Jadi ini saya mendatangi keponakan saya wira swasta di bidang kuliner, minuman. Nah, keponakan saya ini memang dari dulu wira swasta, bapaknya juga wira swasta. Jadi jangankan saudara, orang lain aja kalau wira swasta itu harus kita dukung. Jadi supaya jiwa wira swastanya tambah bagus dan memperoleh keuntungan. Kalau keuntungan kan ya kita keuntungan dia kan bisa mensejahterakan keluarganya, sekaligus juga bisa mendorong saudara yang lain itu untuk bisa wira swasta dan juga merangsang kawan-kawan yang lainnya untuk wira swasta. Jadi mindsetnya itu jangan dirubah, mindsetnya itu jangan jadi PNS saja, jangan hanya jadi pegawai. Pegawai itu hanya batu loncatan. Jadi bekerja 10 tahun itu untuk satu, nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah jaringan, kumpulin modal. Setelah itu kita persiapkan kira-kira kita mau bergerak di wira swasta di bidang apa. Insya Allah sesuai tuntunan Rasulullah, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi manusia, bagi alam sekitar. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi sesama manusia maupun bermanfaat bagi alam sekitar. Wira swasta itu jelas yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi keluarganya maupun bagi orang lain. Karena apa wira swasta itu? Karena tahap awal kita mengerjakan sendiri, berikutnya itu kita merekrut karyawan. Nah, kalau kita punya 3 karyawan punya istri, punya anak, itu kan udah bermanfaat. Dan kalau orang wira swasta itu dia tidak egois. Contohnya misalnya, kalau kita menaikkan harga BBM, maka seorang wira swastawan atau pengusaha
itu dia bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi berpikir untuk karyawannya. Waduh, tapi karyawan saya harus dinaikkan deh. Nah, oke, jadi saya menyarankan buat kawan-kawan untuk berwira swasta, jadilah pengusaha. Kayak Om jadi pengusaha. Nah, ini dan pengusaha parfum lagi ya. Jadi ini bapaknya tuh pengusaha dari dulu. Jadi dia tidak mau tidak mau jadi pegawai dia. Itu ya. Jadi jangan mindset tuh nih jadi pegawai, apalagi PNS, pengen kaya jadi PNS. Akibatnya rakyat membutuhkan pelayanan diobjekin, padahal PNS itu sudah dibayar oleh rakyat. Jadi kalau ingin PNS, kalau jadi PNS itu jangan ingin kaya. Jadi PNS itu harus siap benar-benar mengabdi, melayani rakyat. Gitu, orientasinya itu mau jadi PNS itu harus melayani rakyat, bukan pengen kaya. Pengen kaya jadi pengusaha. Cuman kan untuk kaya pengusaha yang kaya raya itu tidak gampang, harus berjuang dari awal. Saya juga, alhamdulillah saya wartawan, ya. Jadi ini juga nih, adik saya juga pengusaha nih. Itu bukan pegawai, ya naik turun lah namanya pengusaha mah. Pada ada saatnya kita sukses, maka investasi. Nah pada saat sedang ekonomi turun ya kita ada mantap makan tabungan. Jadi lonjakannya juga seperti naik halilintar. Assalamualaikum. Ini saya awang masuk. Gitu. Jadi kita ingin kaya raya jadi usaha lah kalau saya. Tapi pengusahanya pengusaha yang bersih. Pengusaha jangan melakukan segala cara. Betul. Kalau jualan barang produk yang berkualitas yang bagus, jangan merugikan konsumen. Betul. Nah, jangan merugikan konsumen. Biarin udah kelihatan Jadi kita di tengah biar kelihatan. Jadi tanggung jawab dan punya wilayah. Memang orang kalau belanja lagi mundur. Ada kamera lihat. Op. yang sebelah kamera. Jadilah pengusaha yang baik, yang taat hukum, taat pajak. Kalaupun penghasil pajaknya masih banyak yang korupsi, ya maaf juga. Terus jangan merugikan konsumen. Ya. Jujurlah, jual produk yang berkualitas. Kalau produk yang dijual itu tidak berkualitas, ya terbuka sama konsumen. Pak, ini produknya agak rusak, agak cacat, turun harga, silakan Bapak mau atau tidak. Itu jangan tak tipu. Itu juga ambillah keuntungan jangan terlalu tinggi, yang penting barokah. Yang penting omsetnya tinggi. Itu jangan keuntungannya. Kita porsinya 1 ke 2 ya. Karena habis karena lagi. Kang, makanannya apa? Ada makanan apa? Ada goreng pisang. Makanannya apa? Kalau yang telak, nasi kucing, frozen paling makanan. Yang saya tahu bukan nasi kucing, mandi kucing. Enak. Makanya kalau malam minum seger. Dapatnya Ya, nah ini Yadit ini keponakan saya ini, bapaknya tuh dari dulu emang saya tahu sejak bapaknya masih pacaran sama ini sama sepupu saya. Bukan masih pacaran, nggak mau pulang. Jadi Kalau mau ganti-ganti. jadi saya tahu persis oh, gitu ya. ini ya, lampu itu emang hidupin. Nah, Dia biar nggak. Ya, ya. penerangan
53 unit tank. Jangan dimakan tunggal. Iya. Ini tokonya Yedi nih, tokonya Bang Surya ya. Bapak. Dulu itu toko bapaknya disewa sama Alfamart ya, sewa Alfamart. Terus, nah begitu kan perpanjangan tiap 2 tahun ya. Terus begitu perpanjangan 2 tahun, bapaknya nanya, ini Alfamart mau ngebeli, jual jangan. Saya bilang jangan, kalau dijual mah selesai. Gak manjang. Kawan ya udah, Dengan gua sewa. lagi duit buat apa gitu. Cuma di sana udah gede gitu. Kalau dijual biasanya juga mau. Kadang pada pintar nyari duit. Bapaknya sih emang pinter, santai-santai ya pinter. Kita bilang suasana lah pokoknya sama istrinya. Ya apa ini yang mendasari jadi buka usaha ini, terus ngambil lokasi ini? Tukang begadang, hobi nongkrong. Mantap. Ya kan? Tukang begadang, hobi Hobi nongkrong. nongkrong. Jadi Untuk jualan gini udah kan? kita nongkrong, dapat duit. Itu ada yang Terus kurang nggak ya? disuruh orang. Ada yang kurang ya? Apa itu, Pak? TV, pasang TV-nya. TV ada. Cuman kan udah perjanjian ojek katanya mau beli STB-nya. Bukan saya nggak mampu beli setbox. Ojek kan ada uang kas ya. Gitu. Saya kan ngedesain udah lumayan. Enak, ojek juga bisa foto selfie kalau Iya, iya. siang. Hello, ini pangkalan ojek gua, gimana pangkalan ojek gua kan gitu bahasanya. Akhirnya saya diemin biarin. Cuman nanti memang TV mah kan udah ada yang jarang nonton TV memang susah. Jadi biarin aja dulu ojek mau sampai kapan. Cuman rencananya sih pasang TV. Kadang nobar juga wah. Ini buat saya. Apa tadi? Nobar. Ada yang Oh, iya, iya, iya. Betul. Kadang lebih sering ada yang fokus. Gitu. Ya. Jadi biar rame lapangan yang tadinya sepi wah. Karena kan dulu jalur Briani kalau apaan? Abang aja. Ya mau pesen mie. Kamu lagi mana ya? Mau pesen mie? Abang ada itu mie goreng ya? Ada Indomie goreng rendang ada. Nggak mau Nggak mau yang biasa. aja. Tok, ini tok. Asisten kok Jawa kape. Karena kan angkringan mah dominannya orang Jawa. Tok, ibu minta Indomie goreng. Pakai telur nggak? Bentar. Boleh pakai telur. Pakai telur. Pokoknya Indomie goreng yang biasa kan ya? Yang biasa jangan yang rendang. Mas, saya juga ini kan kalau gitu mie rebus dah. Rebus. Bawang. Bawang. Masak bawang. Ayam. Ayam bawang. Ya. Di warung aja sawar sudah ambil kalau telur habis. Bawang nggak mau. Mari. Ada rasa bawang ayam apa? Ayam kampus ada. Saya yang ngasih tahu wajahnya. Lebaran deh. Kan dulu di Gunung Dharma nih. Mainnya mau beli dulu. Dulu dong air. Oh iya nih teman gue di Gunadarma ya? Di Kelapa Dua. Ya selesai. Itulah dulu ekonomi anjlok. Cuti karena anak kan mau lahir nih. Jadi bayar semester akhir apa daripada anak ditahan rumah sakit bule lagi kan kayak wadi tinggi ya mau nggak mau udah kalah dulu Pak. Bapak sampai mau utang pinjam kan nggak mau bilang insya Allah deh Pak cuti nanti terusin akhirnya keenakan cuti keenakan nyari duit terus kadang-kadang sih dapat kerjaan ke Medan tuh yang Bapak Mono kerjaan Ya. jadi si Sentri lulusan Gunadarma gitu ya iya di semester itu kan Sentri tebus dia iya ya sekarang anak juga ada alhamdulillah kerja kuliah nggak mau nggak tahu tuh kakeknya sampai ngomel ngomel juga nggak didengar gitu. Ya alhamdulillah sih langsung dia niat dari kerjaan di Brixton wah Oh Brixton. Brixton Golf Ban. Brixton Golf Oh golf. jualan golf deh stick golf kan di Tangerang sekarang di Cilandak pindahin Toko Baru Ya. memang harus yang benar kalau jaga-jaga toko gitu kita makan beda awal makan kami yang apa yang Jawa ya Ucapan adalah doa. Iya. Jadi mulai wira swasta sejak kapan? dari lulus kuliah nggak pernah kerja pabrik Lulus kuliah. iya nggak pernah kerja pabrik ikut orang Kuliah terus Gunadarma. kelola bengkel
kadang ikut ngelola bengkel parkir motor dulu kan. Terus sempet juga tuh down jatuh, cuci di kontainer sampai keluarga kan orang tua lu mampu gimana ya, orang tua yang mampu biarin aja. Kalau kita mah ikhlas aja daripada jadi penjahat. Terus sempet juga backup HP di Karanggan, Paprans dulu di Cibubur, cuman kayaknya dunia malamnya ngeri banget wah. Jadi 2 tahun dah keluar langsung ke Medan pagi mono kerjaan bagian timbangan kawin. Nah udah dapat hasil beli rumah di Sentul, tapi bukan Sentul perumahannya wah, kampungnya dekat kawasan industri PID ya, cuma sekarang udah digusur alhamdulillah jadi dapat 2 di Bogor asri. Oh, Bogor asli. Jadi buat si Sandri mah anak lelaki udah nggak pusing deh, udah ada pes ya, udah terima, tinggal benerin doang gitu. Ya udah buka parkiran karena mau online, pasar bebas kan tahu sendiri siapa buat dia hidup. Penitipan motor kita bukan kayak di stasiun atau di terminal, bukan di Jagorawi, di sini doang. Kan ini tuh mobil yang Avanza putih dulu kan itu parkiran, masuk lagi ojek online itu habis karena anak sekolah dari rumah sampai sekolahan, dari sekolah sampai rumah. Kalau dia bawa motor kadang kan itu pak main tuh, makanya 2017 tuh langsung lah udah ini kepikirannya tahun kemarin kelola ini udah gila dah lancar ada aja. Selain ini apa lagi usaha? Selain ini itu parfum ya? Parfum mah punya si Buyung, udah kayak ade sih. Buyung siapa? Kita sama bapak. Cuman pas sudah punya anak, nggak mau jauh dari bapak di sebelah. Jadi ya belilah, punya adik-adik yang tidak saudara, bapak diajak jalan-jalan. Nah, Itu ada angkat ya? ya udah kayak adik lah. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita, terus bapak juga senang. Sama ini juga angkringan kan yang modalin adik-adik dari Palembang. Dengan Muhammad ibadah kita. Amin. Wah, saya mah niatnya support, sharing, ngasih jalan, ternyata sukses. Dan saya nggak nuntut apa-apa, tahu-tahu balik inget, bang kerjaan lo apa nggak ada, gue lagi nganggur. Ya udah, mau buka apa, barengnya join. Tapi abang jangan ngeluarin duit, lo kok join gimana? Bang ngeluarin duit. Abang cari tempatnya aja dah. Di sini kan istilahnya masih bisa lah nyari. Akhirnya buka angkringan. Hilang. Pak Dewan. Mau aja mah kenal. Sini ada. Oh iya. Ayo. Jadi pas udah buka, ada bang kan udah komplit semua. Yang penting abang tungguin. Terus buat bagi hasilnya nggak usah. Nando bisa punya Yaris, bisa punya rumah di GBC 2, punya mobil pickup, punya motor cross atau segala macam. Semua dibantu sama abang. Itu. Jadi dia dulu buka lapak di kita. Datang pakai Vespa, gembel nih anak bener nggak mau usaha nih kan. Ternyata maju. Kayak uang istilahnya aturan lapak di sininya dia cicil, jujur, sukses. Di situ 2017. Ya bener lah kata Wak, kita banyak bantu orang. Ada yang spontan, ada yang tahun-tahun baru datang. Ya benar dengan Muhammad ibadah kita. Juga kalau kata Pak Haji Surya masih barang PT ayam ya. Agak keluar duit. Dia mau barang PT ayam woy. Tapi bapaknya ini tuh bagus, bukan pelit. Jadi nyuruh anak prihatin, dengan prihatin jadi survive. Jadi Pak Kodi, Kalau bapak mah memang nyuruh di kios, cuman kan saya gini, wah prinsipnya saya nggak bisa ngasih, nggak bisa ngasih. Karena kalau bicara nyenengin, banyakkan orang tua kan, hartanya atau kekayaannya. ya. Akhirnya bapak berat curhat, buatnya capek, bukan capek ngurusin anak, tapi ngurusin wajib kan dulu kuliah, bapak yang biayain sampai semua kakak-kakak sama adik. Iya selesai nggak kuliah? Wajib dulu ya selesai. Sekarang kerja di mana? Kan wajib tinggal. Diabetes. Ah itu kan apa sih? Ginjal. Tahun berapa meninggal?
2008 aja woy. Duluan dia ya daripada ini. Kan dulu mau dijodohin sama kakak saya, Ayanti. Nah itu dari situ kalau dapat kontrakan udah pak pakai senang-senang. Sempat bapak juga, gua malu punya anak masa lu jualan di trotoar. Loh pak, angkringan memang di trotoar bukan di toko. Kalau di toko kedai kopi, karena kan kalau orang tua zaman dulu harus penjelasan. Iya. Nggak bisa, taunya kok anak gua nggak jadi ngomong. Bahkan ada juga yang ngomong itu kios, orang tua udah banyak masih sih pakai trotoar, tapi kan dia nggak tahu di dalam kayak apa. Jaga konsep jualan sekarang itu ya. Karena kalau lagi rame saya bawa ke atas loh pak, kalau kan rooftop, saya matiin lampunya di atas perubahan. Nah jadi kalau itu sistem blocking, misalkan 10 orang, Iya. baru di atas. Emang ada tangga kan? Ah, ada itu yang tiang merah, ada motor vario, tangga dekat. Oh iya itu. Lebih enak, sudah saya tanaman apa, bisa sendiri aja. Itu punya dia. Di bapak, iya saya mana mau guna. Saya di Bogor asli, udah buat anak. Dulu tuh ada yang mau dijual ke saya, mana ya? Yang ini, yang gadai top. Itu gadai top. Itu sekarang 350 juta nggak dijual pak. Iya. Iya kan? Nggak dijual. Padahal dulu belinya cuma berapa? 75 juta. Kalau nggak salah. Yang supir ya. Nih yang dijual Supri yang ini nih, yang 2 lantai samping Avanza. Makanya di situ saya protes keras pak, yang mau jual tuh anak. Gitu. Bukan adek lu udah cukup lu gedein, sekolahin gitu kan. Oh masih jor-joran ya, tapi kan duit si Supri ada sekian di dalamnya. Ya tinggal pulang. Akhirnya sekarang itu sama ya 500 juta kalau dijual, karena kan 2 lantai. Masalahnya tempatnya rame. Ya. Itu kalau soal 2 lantai mah kalau tempat sepi. Tempatnya rame. Punyanya kolonel sampai 2 tanahnya yang di UP Bekasi apa? Dia belain kamu di sini. Iya lah. Rame. Karena yang di UP Bekasi nggak masuk mobil, cuma buat kos-kosan doang. Pensiunan kolonel yang punya pengalaman ini. Saya juga untung beli tuh di Blok L itu. Kok ya? Hah? Blok L, Blok L. Yang sekarang disewa jadi air minum itu alat Berapa itu? kan Jajang, Oh iya. kan apotik, dan di sini terus aja Ada tukang udah kan angkringan, Angkringan 27. PSK. Oh iya 1 kiloan. Jadi setelah di MBC itu ada yang seafood. Iya, Celek, manja dikit. Iya. Ini mie apa? Mie. Oh tisunya kesini untuk. Malik kamu mau nggak? Kamu nggak makan ini? No, ada pecel lele di depan no. Oh, pecel lele. Nah, makan ini aja udah malam, enak kan? Jalan-jalan makan Ya habis ini. menunya menu tongkrongan doang. Iya. Anak muda sekali ya. Sosis. Bang, berarti kalau ojek-ojek di sini bang? Ojek-ojek masalahnya Kalau pagi di sini, kan habis maghrib gantian lah. Itu anak sini mau usaha. Dan kita juga anak sini juga nggak mentang-mentang, tidak lu gue mau usaha. Saya tetap awalnya ngobrol dulu. Sampai ada yang memprovokasi juga. Gua kalau orang sini gua larang sekolah di sana. Jadi sangka ojek saya bukanya siang wah. Saya bilang emang angkringan siang bukan pedok, bukan ketoprak kan bukan. Iya. Angkringan malam. Malam identik sama malam. iya. Sedangkan malam pangkalan ojek. Ayo ton. Sedangkan ojek ini kalau malam kan ada. Kebanyakan bendel, Iya. orkil yang nongkrong. Terus mereka mau ngusirin ojek enggak? Saya juga yang santai wah. Kadang nyuruh orang dinsos kan tetap aja kita kasih uang saku buat makan. RT kesian kasihan. Bang, kalau bisa yang lama dorong aja bang kemana? Udah lama gak makan ini nih. Mau minumnya apa? Teh apa? Boleh saya minta teh panas? Teh panas. Saya nggak usah ya bang. Masih ada, ntar aja. Waduh. Wah, tawar apa kali? Tawar saya tawar.
200 jualan air gelas. Lumayan. Alhamdulillah. Baru bisa nyenangin bapak tiap bulan. Coba sampai apa gitu. Sampai bapak, iya mantu gua yang mana jangan dibanding-bandingin. Kalau belum bisa ngasih berarti dia belum bisa. Benar. Kadang kan orang tua juga kita harus ingatin. Bukan cuma anak gua yang diingat. Betul. Sepakat ya. Supaya jangan kejeblos. Gitu. Kadang kalau disanyang-sanyang, gua nih anak laki, pengennya begitu nih kalau sisi kiri. Gitu, wah. Bagus ya. Itu bijak namanya. Tapi ngomong-ngomong itu rambut kenapa dibiarin begitu? Tanya, wah. Anak lahir laki-laki, saya botak. Bagi istri yang citerep, Iya. satu, karena kan minta udahan, wah. Kita ngapain nyakitin diri kalau emang mau udahan ya udahan. Kita mau mediasi baik di pengadilan tidak ya, yang nggak mau ya silakan. Tapi tetap satu kan, dari dulu satu kan. Jadi yang mau cerai resmi pengadilan, dapat lagi anaknya Bu Haji Nati. Terima kasih Sawor. Panas ini Mawar. Hangat. Emang saya senang panas. Bapak saya masih senang panas. Terus lanjut soal rambut. Kenapa rambutnya begitu? Saya si Sendri ini laki-laki, saya najar kalau punya anak laki-laki. Oke deh, Neng, gue botak. Bicara kayak gitu. Begitu lahir, saya mah udah nggak inget tuh sama najar itu. Neng ke salon Andi kan, dia anterin yuk salon Andi, kirain mau dia yang mau diwarnain deh. Karena kan dia nggak berhijab kan. Apa dia mau smoking apa bagaimana lah. Ya duduk di situ, lah gue yang duduk. Najar lo ikut gak? Najar. Sendri udah lahir laki-laki. Tadi udah seminggu lagi. buat rimain kalau siap botak gitu Pak. Ya. Akhirnya ya terima botak. 11 tahun rumah tangga. Nah ketemu istri yang ini nih yang anak kayak Ibu Haji Nati. Rumahnya yang sekolah. Boleh ikut gondrong, boleh yang penting hati jangan. Ya alhamdulillah. Jadi punya karakter sendiri wah. Si Nati itu yang mana ya? Haji Nati yang rumahnya di depan nih seberang. Mani, Haji Adi, Iya. Mang Jang Kurdi. Oh, Bang Budi. Ya pokoknya. Nah, Debre yang mana? Situ, jadi boleh gondrong lagi. Cuman pas nikah botak mah. Sama Maji enak. Oh, habis dijenggutin. Maji enak nenek ya. Biar kata nenek ini baru gondrong lagi. Biar kata nenek sambung juga. Kita mah emang taunya dari kecil itu. Iya, nenek. Cukur botak kan jenggot gua panjang waktu itu ya. Jenggot itu. Celana pakai celana ngatung juga orang udah ngeliatinnya ke bawah ke atas ke bawah. Akhirnya ya kena cukur juga jenggot. Kalau kumis kurang hobi. Kemana? Oh ya udah ya. Alhamdulillah. Terusan. Barokah. Ada kopinya jam 12 baru diminum. Bentar duduk bunyi. Bang tempatnya lumayan. Bikin kopi ya. Alhamdulillah. Kadang ada 6 orang temen ojek online nongkrong. Tapi ada aja. Tadi kan kerja juga jadi security. Kalau libur ya gitu. Iya. Tapi kan bahasa anak ojek online mah ngebit ya. Ngebit ya. Ya, ngebit. Kalau lagi nggak tahu ngebit ngapain. Nah, Hondanya Honda Beat. Tadinya pikirnya begitu apa motornya beat. Honda Beat. Ngebit malam, Ya gitu kayak usaha tambahan. ngebit ojek. tambahan yang malamnya. Malam. Siang kerja, malam gojek kayak gitu. Terus kalau udah jam 9 terus sepi wah. Makanya di RT 2 aja itu kan ada kafe punya Hotel Ori itu. Kafenya kan ada di Wisma Palar. Iya. Yaitu saya ramein juga mana anak mudanya akustikan, jadi di depan rame, di belakang juga rame. Sekarang masih. Masih malam itu doang. Kan relasi Hotel Ori juga ada enggak? Rilis diangkat.
Dan posisi itu Pak. Ya. Oh Malik mau nanya Om, apa kan anak muda sekarang itu kebanyakan yang buka angkringan pendapat Apa? yang anak muda kebanyakan kan sekarang pada buka angkringan. Menurut Om itu gimana? Menurut saya itu bagus, artinya menumbuhkan satu jiwa wira swasta, yang kedua anak muda itu kan penuh kreativitas. Jadi dengan dia membuka angkringan itu juga kan menumbuhkan, merealisasikan kreativitas dan imajinasi anak muda tersebut di bidang kewirausahaan. Gitu. Nah, biasanya kan anak muda itu senang duduk bareng, senang nongkrong. Karena itu dia transformasikan seperti ceritanya Yedi tadi. Dia senang nongkrong, dia senang begadang, ya maka lebih baik kebiasaannya itu bisa menjadi hal yang produktif, yaitu dengan membuka usaha angkringan seperti itu. Apalagi jika anak-anak muda tersebut adalah anak-anak yang suka gaul, kemudian juga punya banyak teman dan orangnya ramah. Dan satu, senang gaul, kemudian juga ramah, banyak teman, jadi dimanfaatkanlah untuk hal yang baik. Teman-temannya juga butuh tempat nongkrong, kadang-kadang malam juga butuh makan. Nah, jadi bukan nongkrongnya gratisan. Anak-anak muda sekarang juga sudah tahu kalau temannya wira swasta, jangan aji mumpung untuk ini teman kita lagi buka angkringan, kita makan gratis. Nah, anak-anak muda sekarang udah tidak seperti itu lagi. Anak-anak muda sekarang itu sudah punya sense of helping-nya. Nah, jadi jiwa untuk menolong. Ini ada teman kita sedang buka angkringan, itu kita makan di situ. Jadi istilahnya mendukung. Jadi ada tempat nongkrong, tapi bukan gratis, bayar gitu. Sehingga akhirnya membantu teman itu sendiri. Seperti itu. Ya, nah yang lainnya adalah yang penting buka angkringan itu kalau usahakan jangan terlalu banyak begadang. Katakanlah tutup jam 12. Nah setelah itu bersih rapi-rapi 1 jam tidur. Dan yang terpenting lagi adalah jangan melupakan kewajiban kita kepada Sang Khalik, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau untuk anak muda yang beragama Islam, sholatnya juga jangan ditinggalkan. Katanya ada yang kenal teman kita, apa teman sekolah, apa teman apa. Iya. Bang Hasan bukan? Bang Maman. Oh, Bang Maman. Buka maskernya. Iya, Bang Amar, Bang Maman. Kayak mimpi kita nih. Iya, teman SD ini, Masya Allah. Oh, reuni nggak ada. Mimpi nggak? Enggak. Berarti waktu reuni kemarin nggak ada ya, Bang? Kayak masuk dulu SD. Ini istri saya. Nah, ini adek. Nah, saya dapat info dari ya, pertama kita tahu. Kenapa ini? Teman dari kecil saya sini. Berapa tahun nggak ketemu? Oh, lama banget, udah lama banget kita. Tahun ada ya? Ada. Nama Rumput Dawan. Oke, dia Bang. Nana. Satu lagi Jajang. Itu Semua satu manggil itu. Yang paling akrab saya sama Nana. Apa ini? Iya. Saya berpeluk Kak. Berpeluk Kak. Dapat kabar kamu udah aja melongo. Iya. Adi Jenal. Di belajar jenal matang. Satu kelas juga. Terus iya. Nah, reuni dah. Pesan Indomie ya, makan Indomie nggak? Bang,
itu dong ya, Mosko. Iya. Oh iya bang. Kalau habis mijit itu keluar banyak tenaga, main makan dulu. Pesan Indomie ya. Ya. Ini pesanan udah nunggu. Oh, udah bawa. Ini mah buat nyonya. Tapi kesel yang kelamaan. Oh. Kita keburu tidur mana? Ya udah kalau gitu. Kapan-kapan ketemu di mana? Siap. Di posko kan kita ada posko di PT IP ada itunya PTB, Bang. pokoknya ada pelang Eman tuh. Eman Sulaiman. Nanti kalau untuk servisan bilang Ustaz aja lah. Siap, siap, siap. Kang Maman Iya, dengar? iya. Hah? Iya, iya emang. 40 tahun. 40 tahun. Dari SMP 10 tahun. Kan kita kelas Ini SR bangun kan. Makan bareng di rumah dia, main bola dalam rumah. Oke lah, Pak Haji. Ya. Salam buat anak-anak. Tadi bisa main bola juga. Tempat pamret. Komandan bangkir jam segini. Oh iya, silakan. Gampang tau. Dari Pak dari Pak Ustaz. Kalau dikasih tahu belum ya? Bisa aja. Iya, boleh boleh. Masukin aja biar lebih enak. Oh ya, Eman Sulaiman. Nanti ajak adanya. Ini biar orang terlanjur. Saya mendoakan sukses. Maman ya. Mama dulu sini mama ada Ini ya memang aman sepak bola, Mamang Otong. Nah, itu juga baik banget. Jadi saya mesti undang makan. nanti kita mama dulu aja lebih jelas. Ini sejuru putih itu kenal semua yang dari kita Alhamdulillah. udah sampai kemana-mana Pak. Ya, ya. Apa nomor teleponnya? 0889. Nomor teleponnya Kak ajarin ya. Ya aja langsung ini Pak. 0889 12 61 630. Saya tulis call aja dulu ya. Ya, ya. Bisa kembali. Oh, manjung dulu ya, manjung yang dulu ya. Dulu udah malam kan. Manjung iya iya iya. Kaki itu kakak sepupu saya itu. Itu. Tuh, Ya, teman ya. ya, nanti saya. Pokoknya mohon doanya. Dan Pak Ustaz tadi juga udah. Semoga saudara kita sukses. Amin, Kita amin. doakan selalu. Iya, mohon doa, mohon dukungannya. Allah. Sabar kita. Insya Allah saya mudah-mudahan saya zikir. Allahu Akbar. Makanya juga sukses. Ya, ya, ya. Itu kan udah akar mau menjajang. Iya, 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 iya. Ketemu sekarang. Ya, Saya terus sukses. Cuma yang sedikit. ini sahabat SD saya. Ya. Nah, gitu. Ini kampung halaman saya di Negeri ya Dulu ini. kita di sana tinggalnya. Iya. Karena dia di kota sekarang. Iya, iya, iya. Teman dari kecil kita teman main. Ya, ini sekarang jago pengobatan. Yang pegel-pegel apa lagi? Jalan urat, Patah tulang, patah tulang. Nah, patah hati bisa nggak? Ya, jangan. Bahaya. Patah hati bahaya. Iya, iya, iya. Ganti lagi kan. Ini Bang Maman Telajung, paten. Nah, ya. Terima kasih banyak. Mampir ke posko lah. Ya. Iya. Dikatakan orang sibuk. Iya, percaya. Itu udah mungkin lagi. Alhamdulillah. Wiri, aku menanti mana sih Wiri? Waalaikumsalam. Karena yang ini nantinya takut. Iya, tadi yang mau saya ajak makan, Indomie. Kalau waktunya panjang, itu kita bisa. Iya, iya. Jadi gue udah lama ini ponakan ini. Iya. Sama juga teman dari kecil juga. Iya. Saya Wiri bikin cantik aja. Sama, gue daerah. Iya, ya, Gun. Ini juga sama. Alhamdulillah. Gun teman bola, tapi sedih Iya. juga saya. Dia cepet duluan menghadap Allah. Aduh, saya. Iya. Bukunya cuma sampai situ. Iya, iya, betul. Angin duduk jantung. Oh, saya ngerecehin dulu, Pak. Iya, iya. Oke, Pak Haji. Iya. Ini bos aja. Ya, mampir posko. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nanti salam buat Bapak ya. Siap. Saya mau mampir. Pasang ini
di dekat rumah Bapak Sik ya. Apa itu? Pasang banner. Betul. Ini kan yang pasang ya. Jangan terlalu tinggi, saya bilang. Om, mau nanya, kan sekarang nggak cuma anak muda, anak SMA juga sekarang itu banyak banget yang membuka angkringan. Terus dia itu memanage waktu sekolah sama usahanya itu, menurut Om dampaknya negatif apa positif? Pertama, kenapa anak SMA sekarang udah banyak yang mengelola angkringan? Satu, karena sekarang kan udah zamannya medsos, media sosial, dan kemudahan komunikasi. Karena sekarang sarana komunikasi, sarana teknologi komunikasi informasi itu harganya sudah terjangkau. Hampir 75% rakyat Indonesia itu sudah terjangkau atau sudah mudah menjangkau sarana dan prasarana teknologi komunikasi informasi. Jadi apa yang terjadi di satu kota akan cepat diketahui oleh masyarakat kota yang lainnya. Demikian dengan usaha angkringan. Jadi banyaknya anak-anak muda yang menggeluti usaha angkringan itu juga menginspirasi anak-anak muda lainnya. Kemudian kalau ada anak SMA atau bergelut usaha angkringan, menurut saya itu hal-hal yang positif saja. Yang penting dia bisa membagi waktu. Yang penting adalah kedisiplinan dalam membagi waktu antara tugas sekolah, karena yang usia-usia sekolah itu wajib sekolah dahulu ya. Kemudian wira swasta, nah setelah wira swasta itu belajar lagi, kerjakan tugas-tugas sekolahnya, jangan ditinggalkan gitu kan. Kalaupun misalnya dia karena faktor lain dia harus lebih banyak menggeluti usahanya, sekolah itu kan tidak harus sekolah formal tapi juga sekolah informal. Itu bisa kejar paket C-nya. Jadi katakanlah usaha angkringannya dari Sabtu sampai Kamis gitu kan, atau Sabtu sampai Rabu, maka Kamis Jumatnya itu coba belajar ambil kejar paket C di PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar itu. Jadi buat anak sekolah, buat adik-adik yang masih usia sekolah, silakan aja jiwa wira swastanya terus dikembangkan dan divariasikan, ya divariasikan. Jangan puas hanya pada satu usaha atau satu rasa. Ya. Rasa juga itu karena gini, kalau usaha yang ringan ataupun usaha kuliner, faktor utama adalah dirasa. Rasanya itu harus enak, ya kan. Yang kedua pelayanan. Nah, itu kemudian baru yang ketiga harga, tapi yang utama adalah rasa. Kalau rasanya enak, kemudian bersih, sehat, harga mahal pun dikejar, orang tetap mengejar gitu kan. Makanya kenapa katakanlah antara secangkir kopi di pedagang kaki 5 harganya misalnya 6.000 gitu kan, dengan yang di kafe harganya 30.000, orang ngejar di kafe. Satu karena rasa, kedua karena kenyamanan, ketiga karena pelayanan. Nah, yang buat adik-adik, buat teman-teman, ambillah kita di tengahnya, ya. Satu rasa, kedua pelayanan, ketiga kenyamanan. Itu baru kemudian harganya. Karena kenyamanan juga penting, jadi salah satunya sediakan internet supaya orang bisa di kafe itu atau angkringan itu bisa sambil dia belajar, bisa
bisa sambil berkomunikasi dengan lainnya, dengan kawan-kawan lainnya dan sebagainya. Kedua juga kenyamanan. Kalau di daerah panas, ya usahakan jangan penduduk itu, pengunjung itu terlampau panas. Jadi sediakan kipas angin. Kalau misalnya AC mahal, ya kipas angin aja atau kipas angin yang pakai air. Itu kan lebih terjangkau dibandingkan menggunakan AC. Kalau AC kan satu listriknya lebih mahal, kan? Karena sekarang harga listrik mahal. Harganya juga lebih mahal, jadi pakai kipas angin. Tapi kalau bisa carilah yang tempat-tempat lebih terbuka, tapi bersih. Jangan lupa faktor kebersihan. Faktor kebersihan dan kesehatan itu juga penting. Jangan sampai rasanya nikmat, tapi lihat ke belakang banyak lalat, sampah di mana-mana, piringnya tidak bersih. Orang akan kapok juga. Kalau misalnya, rasanya nikmat, tapi kemudian sendoknya bau amis, masih bau sabun dan sebagainya. Tidak. Jadi satu rasa, kedua kebersihan, ya, higienis, ketiga pelayanan dan kenyamanan, yang berikutnya adalah baru harga. Harga, ya bersainglah harga ya. Harga sewajarnya aja. Harga sewajarnya lah. Tapi juga jangan istilahnya itu dumping gitu kan. Ya. Jual murah untuk mengalahkan lawan, tapi kita rugi. Jangan seperti itu juga, itu usaha yang tidak sehat. Jadi buat anak-anak sekolah bagus. Udah kalau jiwa wirausahawan, kalau ada wirausahawan muda, usia teenager misalnya usia belasan tahun sudah berusaha membuka usaha angkringan, sekali lagi buat saya bagus saja. Tapi yang pasti tentu harapan orang tua adalah supaya anak menyelesaikan pendidikannya dahulu, minimal sarjana saja kan, seperti itu. Sarjana setelah sarjana, jadi sarjana sambil wira swasta tidak masalah. Jadi sekolah SMA sambil wira swasta tidak ada masalah, asal kita harus pandai membagi waktu dan jangan tergiur oleh uang sehingga akhirnya melupakan sekolahnya. Jadi sekolah tetap, kalau misalnya sekolah formalnya tidak bisa, kejar sekolah PKBM, kejar paket B, kejar paket C, lanjut lagi kuliah. Karena dengan kuliah itu melatih kita untuk berpikir sistematis, menulis sistematis, dan juga ada mata kuliah negosiasi, ada mata kuliah manajemen dan sebagainya. Jadi kita punya ilmu. Karena kalau tidak kuliah jangan sampai kita dibohongin. Nah, gitu. Saya pikir itu, ya. Kalau ada pertanyaan lain, silakan diajukan lewat kolom chat, atau kolom tanya jawab atau kolom komentar seperti itu. Ini hari sudah semakin malam. Malik mau nanya, kalau usaha angkringan itu lebih, kan kebanyakan itu yang partneran sama teman, lebih baik partner sama teman sendiri apa individual? Intinya kalau partner, kita lihat partnernya dulu kayak apa ya. Tapi kalau mau individual lebih asli, cuman jangan ketergantungan sama ahli. Misal kita pakai tenaga ahlinya yang masaknya orang lain, nanti kalau orang lain itu bukan di tempat yang lain, kita nggak bisa masak, repot. Jadi lebih baik yang masaknya kita sendiri atau keluarga. Contoh udah punya istri, ya lebih baik yang masak istri di rumah, kita tinggal dua. Tapi kalau partner lebih dari dua, biasanya itu nggak berjalan gitu. Karena ada miskomunikasi nih, kalau berpartner tiga, yang dua sepaham, yang satu enggak, itu usaha nggak akan jalan gitu. Jadi kalau buat saran saya sih, saya dari orang tua, kalau usaha nggak pernah kerjasama. Mau jadi tukang cabai, usaha kita sendiri, kita yang punya, itu bahasanya. Tapi kalau mau partner ya harus lebih jeli dulu partnernya seperti apa gitu. Kalau itu Om, kalau kita nih mau buka angkringan, awalnya itu yang harus dipersiapkan apa aja? Ya pasti rapot, gerobak, tempat. Kalau bisa tempatnya juga jangan kos atau sewanya yang tinggi. Terus dominan kalau angkringan itu biasanya trotoar. Nah, pakai trotoar yang benar-benar kita bisa buat tempat lesehan, bisa buat taruh gerobak. Kalau parkiran pinggir jalan ya sepinter-pinternya. Jadi intinya sih kita tempat dulu ya, buka angkringan gitu. Biaya kosnya murah, koordinasi lingkungannya karena kita pakai trotoar
mudah. Itu aja sih. Kalau itu, kalau misalkan dari permodalan itu, modal sedikit juga bisa buka angkringan apa enggak? Ya, saya kurang lebih 8 sampai 5 juta bisa. Ayo Pak, 8 sampai 5 juta bisa. Gitu. 5 juta kalau memang tempat sendiri atau depan rumah, pinggir jalan itu 5 juta cukup. Tapi kalau buat kita pakai lahan orang atau sewa itu 8 juta kurang lebih. Sudah bisa buka angkringan. Oke, Om, makasih. Ya. Iya. Dia di sini punya rumah. Bundo, baik mau tanya, lebih baik di angkringan apa di kafe? Itu Ayo. Kalau kafe itu kayaknya modal terlalu besar ya. Modalnya besar. Enggak, maksudnya Bundo lebih enak di angkringan apa di kafe? Di mana aja. sesuai Gimana aja? budget enak. Iya, sesuai budget. Nongkrong hayo, kafe hayo, mana aja kita. Yang penting murah, enak. Yang penting enak benar, yang penting enak. Jadi Ini tadi, rasanya enak, harga merakyat. ini tadi apa namanya bang? Wedang Wedang merah. Ya, jahenya cobain deh, mantap, beneran. Amin. Ini di daerah mana, Bang? Kampung Poncol, Desa Maju Budi, RT 3, RW 2, Gerbang Gria Bukit Jaya 1, Nama angkringannya? Strada Poncol, 87. Cobain deh di sini, orang Pelajung. Oh iya. Bukan Pelajung aja, Rasa Budi. ningrat, harga merakyat. Tapi ininya best kok, ini enak. Ya. Ini enak. Ini belajarnya dari teman petualang muslim. Nah, ini menu angkringannya. Ada aneka baceman, sate, mie, gorengan, nasi, jajanan, minuman, jahe murni, susu jahe, panas. Nah, nama angkringannya itu angkringan Strada 87. Rasa ningrat, harga merakyat. Bukan ikut orang, jadi kita bersama sama daerah resmi. Iya. Jadi kita naruh jaminan BPKB motor kayak apa biar turun unit baru berpajangan. Terus dipatok seminggu sanggup berapa nih? Terus harus rutin itu resikonya. Makanya sistem door to door ke perumahan masukin pamflet. Lumayan. Kenapa berhenti ya? Hah? Kenapa op? Waktu kan kerja ke Medan lagi. Oh iya. Kan pas kerja di Medan, bapak rese lagi. Lu betah di Medan betah. Ya udah kios mau gue jualin semua. Jadi jualin aja, kita pikir dia nggak ada apa-apa ya. Iya. Jualin aja buat apa sama-sama, mau bapak yang nyari kan. Nah, kalau mama yang ngomong, bapak lu gimana? Ini anak laki satu-satunya tapi lu lebih nyaman di kampung orang. Loh, kan lagi nyari dulu. Akhirnya ya, masuk istri dapat rumah murah di kawasan situ, industri, dia pulang nggak balik lagi. Terus pas pulang tuh buka usaha udah bingung, ada kios tapi nggak ada modal gitu. Jadi ya masa sih Allah kita punya tempat nggak bisa usaha, kita punya motor. Oh iya, showroom kan saya harus modal lagi, jaminan lagi kan nggak mau. Ada parkiran motor tuh nggak pakai etalase. Ini bukan motor ya, datang dekat Mahyani. Bapak nggak mau beli doang, karena masih ada yang kontrak. 75 juta 3. Iya. Kios. Besar saya nggak beli itu dulu. Terus dikasih sama Babi Asyong karena lumayan lebar. Karena kan kalau Cina nggak mau begini tuh, Iya. nggak mau dia. Buang. Buat lu tuh. Tapi lu bagi bapak lu kios lu jadi gede. Yang penting deh kasih tahu anak-anaknya. Jangan nanti Oh iya, bapak betul. nggak ada. Enggak, udah gue bilang di sini dia lagi di Amerika tuh gue kasih tahu. Tanahnya surat-surat gimana? Udah, jadi dia 1.900 kota. Iya. Ya, saya lihat. Mau dijual Pak? Tanah Manjat kita lagi. Ya, maksudnya ada temennya lagi. Nah itu yang 1.000 berapa tadi? 1.242 meter sertifikat hak milik depan rumah Buglo Ocak. Taruh aja bang. Ntar gua kirim videonya sama foto suratnya boleh aja deh. Ayo deh mau kan. Dalam kampung. Nih gua kirim. Kan kadang suka ada temen bang cari kontrakan yang layak. Lo rumah kontraknya ada besar, kalau udah layak apa? Maka di tanah aja itu ada ya. Berarti tuh jual, dia biong lagi pak males.
Kalau ke dia tuh. Gua apa dia nih suaranya? Dia lah. Kan pasaran Apain, pasaran kan 2 juta nih, 1,5 juta per meter. Nego lah. Gimana sih? Saya kan punya mertua ke 1000 ini yang perapatan. Bang Jakudi kan pengen naik haji. Bang Jakudi karena dia sama Bang. Itu yang di depan perapatan pertigaan. Mau dijual 1000 dulu. Semuanya kan 3000. Itu kan berdekatan sama rumah sakit lagi dibangun di kata kecil. Jadi nanti ini namanya pertama ya, punya relasi buat ya buat ini apa meter bagus tuh wah. Jadi 1000 meter tempat lah ada wah. Syukur-syukur wah sendiri yang beli. Udah Dari belakang pindah ke depan. Ya. Bagus sih di jalan. Kali kan wah banyak relasinya. Lu mau dibangun rumah sakit Permata Bunda apa? Ada 2 lagi rumah sakit. 4.000 di desa. Oh, situ bikin rumah sakit tipe saya bisa tipe A. Oh, saya juga bisa. Asik nih, yang asik apa? Tanah pengaji merah laku. Oh iya benar. Iya kan? Itu tawarin ke saya itu. Tanah mertua laku. Iya, ini dari grup semua dan Iya. Kan ini ya. Ini kan iya. Indomaret ke sini jangan keluar. Mas apa tuh Mas yang di Jawa ya? Haji Didi. Iya Didi. Iya, almarhum. Murdi itu adanya kan ada di Ada Ipar. Ipar. Itu temen-temen dulu. Ke Jajang tapi Iya, teman-teman sekolah mama juga kan seumuran mama. Iya. Kalau tadi mau mama SD ya. itu perabot jadi resek banget. Gua kalau nggak ada itu susah Gua mau banget orang tadi. tukang ngoprek bang. Rooftop lihat ke atas lumayan. Gua pakai kawat bangsa, Saya putus lagi, buat- putus lagi pakai motor Honda. Kadang dipakai rapal sama kades kadas. Gua belum rapi tempat. Udah empty kelar. 8 orang. Biasa gimana? Kadang yang kita juga bang rooftop. Habis hujan sebenarnya ada cek. Gua namanya rooftop. Kita tahu rooftop coba. Udik boleh Atap. bang. Gua pengen kedenger aja. Udik boleh, kampungan jangan. Bangga jadi orang udik. Sekarang restoran aja pengen nama Udik. Nah, iya, dulu kan kita dipanggil udik ngambek ya bang. Tanjung Udik, ada Iya, kan ngambek. Tanjung Indah. Sekarang mau ramai Tanjung Di ramai. gas country tetap tuh udik-udik juga. Makanya ganti country. Ada SBY jadi Di country. Ada. jadi puri Cikeas ya. Udah cukup 1 jam. Alik. Yo. Biar rapi jam. 1 jam. 5 menit lagi. Tanggung. Jadi itu ada yang kuliah di mana di Si Caca di Jogja. Jogja ya, Majaya ya. Tahun inilah. Iya. Oh sama sama Raisa ya, Mbak Caca, jaga jajang ya. Saya pasang di situ bagusnya foto Eman doangan apa sama Anies? Terserah, bebas. Yang penting nanti Yang penting mau live teman-temannya sudah nasib pilih Kang Eman. Putri, karena kemarin juga saya udah ngobrol sama si Yudi, sama si Adi. Oke lah, dia mah orang yang nggak pernah main di sosialisasi, itu hak mereka. Asal Tapi kan nyoblos doang. setidaknya yang penting lu nyoblos sih, dan kemana-mana. Iya. Kan saya ngomong juga sama Pak Wardiwa, saya juga ada saudara yang itu juga nggak apa DPR RI pusat, ya udah nggak apa-apa itu yang penting asal dapil yang koloninya bagi lagi. Iya, iya. Iya. PRRI-nya iya kan? Alisari. Iya. Ini KBR. Karena di Wali itu temennya kakak saya. Sekolah. Awal lu gitu mana? Biasanya kalau ada saya lagi nongkrong di Amping kan belok. Wah, belum nongkrong. Kalau lagi Ada alumni ya. soalnya nggak apa-apa karena gini, kalau saya ada saya bilang ada, kalau nggak ada. Bisa enggak aja lah. Karena kalau kita dibilang nggak ada ya bagaimana uasan Iya betul. nggak ada. Jadi kan ada balasannya. Biasanya ada mertua Pak Jidi di sini terus. Oh. Kan berarti enggak. Iya iya iya. Oh, yang begini. Jadi temennya juga. Mana yang saya oke ya, kalau bicara ibadah antara hati sama Tuhan kita lah. Tapi kalau pas aja lagi nongkrong nih Pak Jidi, pergi wan lu jen mah. Wah mau kemana udah dulu, nah dulu wah ada urusan. Terus kemudian sampai sekarang tuh ya mudah-mudahan sih dapat hidayah lah. Apa lagi? Benar benar benar. Terus saya juga ibadah jamaah, sholat
wajib, bukan disuruh bapak, bukan disuruh mama, Pak. Saudara, Emang saudara hubungan. sendiri aja. Terus ada juga yang ngasih tahu, "Lu ngapain sholat di rumah?" Padahal bukan orang tua yang ngasih tahu, tapi teman-teman sekarang aja. Walaupun pas kamu sholat ke masjid tumben nih, awal-awal air kering nih, tapi nggak dikasih emosi, apa ya? Dikasih emosi, awas lah, duduknya jangan kaki dulu. Ini dari tangan dulu ini, masa langsung ke kaki? Tapi, Tangan doang apa? tapi itu mah awal-awal kan? Awal-awal, Karena biasa kan? Masih sering sholat ke masjid kan? Alhamdulillah, sholatnya kan ke masjid mulu, bapak ngomel, lu di masjid mulu, musola gua kosong. Bapak bapak sholat ya? Punya musola kan sholat. Rumahnya di sini kan? Kalau bapak prinsipnya begini, mobil mewah. Kan dia punya musola, kirain bapaknya ya. Kalau saya cuma pengen punya musola, biar mewah gitu. Nah, beli mobil itu pas punya mantu saya aja, Wak. Kan tadinya punya Nana, mobil gadiannya apa saya dipegang. Nana, Dia saya. kan Nana, iya. Gadiannya saya pegang itu. Gadian aja ya. Resiko kita kalau beli lah, gadian lebih resiko kalau hilang. Udah gitu kalau naruh duit puluhan juta nggak pernah di rumah.